Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Andri Gunawan dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Saya Safa Aurel yang menjadi moderator presentasi dalam materi kriteria aliran sesat dalam MUI. Adapun nama kelompok saya, perkenalkan masing-masing. Nama saya Zahratul Haliza. Nama saya Abdul Hakim. Dan saya Safira Rahman Putri. Saya Putra Wanda. Materi pertama akan dibacakan oleh Lia. Aliran sesat berasal dari bahasa Yunani yaitu heresi yang artinya adalah pilihan, keyakinan atau faksi dari pemeluk yang melawan. Kata heresi tersebut banyak digunakan oleh Irenaeus pada risalah-risalahnya, terutama pada kontra hereses atau melawan penyesat. Aliran sesat didefinisikan sebagai aliran yang menyimpang dan anti dari mainstream masyarakat. Fatwa, sesat, dan takfir. Kata fatwa merupakan bentuk tunggal yang dalam bentuk jamaknya adalah fatawa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh alim ulama tentang suatu masalah. Fatwa diartikan pula sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik atau petua. Saya berikan salah satu contohnya seperti pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan COVID-19. Sesat merupakan terjemahan dari kata adalah yadilu dalalah dalam bahasa Arab. Kata dalalah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu sesat, menyimpang dari kebenaran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah sesat adalah tulisan ini menyimpang dari kebenaran agama atau tuntunan agama yang sebenarnya. Sementara menurut Oxford English Dictionary adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan dan bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Takfir merupakan bentuk masdar dari kata kafara yakfiru takfira yang artinya mengkufurkan, menuduh kufur atau mengkafirkan. Istilah takfir adalah sebutan bagi seorang muslim yang memvonis muslim lainnya sebagai kafir dan murtad atau mengeluarkan manusia dari keimanannya kepada Tuhan. Haram bagi kita menunjuk muslim lainnya kafir karena pengkafiran hanya hak Allah dan Rasul-Nya. Yang mengetahui isi hati manusia, sesama manusia tidak boleh mengkafirkan orang lain, baik yang berhubungan dengan ajakan atau menuduh. Pembacaan kedua dibacakan oleh Zahra. Pada tahun 2007, Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI menetapkan maklumat tentang 10 kriteria aliran sesat, yaitu yang pertama ada mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Yang kesembilan, merubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah seperti haji ke Baitullah, sholat fardu tidak 5 waktu. Yang ke-10,
mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Sepuluh kriteria sesat tersebut tidak serta-merta suatu kelompok, aliran, atau ajaran ditetapkan sesat. Hal itu diperlukan penelitian dan kajian mendalam. Karena itulah MUI selalu membutuhkan waktu dan pengkajian mendalam untuk mengeluarkan fatwa sesat. Sebab hal ini menyangkut aliran dan pribadi seseorang dan akidah serta amalan yang dilakukan sebagai seorang muslim. 10 poin yang dikemukakan oleh MUI ini bukan tanpa dasar, bahkan dilandasi oleh banyak dalil dari Al-Quran dan hadis, serta bersesuaian dengan prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Maftuha. Akar tradisi dan indikator kesesatan aliran. 7 fatwa yang bernada penyesatan adalah fatwa kedua tentang Islam Jamaah, fatwa ketiga tentang Ahmadiyah Qadian, fatwa ke-7 mengenai aliran yang menolak sunnah atau hadis Rasul, fatwa ke-8 mengenai Darul Arqam, fatwa ke-9 mengenai malaikat Jibril mendampingi manusia, fatwa ke-13 tentang aliran Ahmadiyah, dan fatwa ke-14 mengenai aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Untuk memperjelas 7 fatwa MUI itu dapat dilihat dengan melacak akar tradisi, asal-usul atau kesamaan pemikiran ke-7 kelompok yang dipandang sesat oleh MUI tersebut. Selanjutnya isi akar tradisi dan indikator kesesatan ke-7 aliran yang dimaksud yaitu: yang pertama ada Islam Jamaah, bahwa ajaran Islam Jamaah adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan penyiarannya itu memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Contoh dari kesesatan Islam Jamaah ialah pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah sholat di belakang orang yang bukan Islam Jamaah. Yang kedua ada aliran Ahmadiyah. Bahwa aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam. Contohnya yaitu tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis dan mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Yang ketiga ada Ahmadiyah Qadian, yaitu fatwa tentang Ahmadiyah Qadian tidak menjelaskan hal-hal yang membuat Ahmadiyah difatwakan sebagai jamaah di luar Islam yang sesat dan menyesatkan. Artinya, di mana letak kesesatannya tidak diungkap di dalam fatwa ini. Dewan Pimpinan MUI hanya menginformasikan bahwa sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah, MUI memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Amanda. Di sini ada aliran yang menolak sunnah Nabi. Aliran ini tidak berpedoman pada sunnah dan hadis Rasulullah. Contohnya, dia tidak mempelajari sunnah dan hadis Rasulullah, yaitu seperti kaum Hanafiyah yang menolak hadis yang tidak mutawir. Terus ada kaum Malikiyah yang menolak hadis ahad dan lebih berpegang kepada sunnah tradisi atau Madinah. Dan ada kaum Mu'tazilah menolak hadis yang bertentangan dengan akal, khususnya hadis-hadis tentang antropomorfisme. Terus ada Darul Arqam. Aliran ini meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh keyakinan Darul Arqam tentang penerimaan ajaran Nabi setelah Nabi tiada dapat pula dikategorikan pada pengingkaran terhadap kebenaran isi Al-Quran, dikarenakan Al-Quran telah menyatakan atau kesempurnaan ajaran Islam. Terus ada tentang malaikat Jibril pendamping manusia. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, pengakuan itu dipandang sesat dan menyesatkan. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, bahwa di sini mengajarkan syahadat baru, yaitu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna masih al-maut Rasulullah. Dia mengajarkan adanya nabi atau rasul baru sesudah Nabi Muhammad.
Terus dia belum mewajibkan sholat, puasa, haji yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ajaran aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyinggung dengan mengatasnamakan Islam. Kesimpulan dari presentasi kami adalah aliran sesat berasal dari bahasa Yunani, yaitu heresi, yang artinya adalah pilihan keyakinan atau faksi dari pemeluk yang melawan. Para penyesat biasanya tidak menganggap keyakinan mereka sesat. Menyebutkan sebuah ajaran itu sesat adalah sesuatu penghakiman yang tidak bebas nilai, karena hal itu dilakukan dari dalam suatu sistem kepercayaan yang mapan. Penutup, demikian presentasi dari kelompok 3. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih sudah mendengarkan kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.